DJ Asian, selamat sore. Apa kabar? Hari ini gimana kerjaannya? Semoga jam-jam sekarang udah pada selesai meetingnya. Jadi kalau udah pada selesai meetingnya, bisa gabung barengan sama Kandita, sama Pak Nil di Digitalk. Jadi kalau misalkan DJ Asian masih ingat, kemarin kan kita sempat ngobrol sama Pak Nil juga soal finding problems ya Pak ya? Iya, benar. Nah, kali ini setelah kita temukan masalahnya, nah sekarang gimana nih cara menyelesaikan atau cari solusi untuk masalahnya? Nah, kalau untuk Asian yang lagi WFO, boleh gabung barengan sama Kandita dan Panil di sofa ungu sini. Udah disiapin tempat duduknya depan aku. Yang lagi WFH juga boleh bergabung secara virtual karena nanti kita bakalan punya aktivitas seperti biasa. Panil sudah mempersiapkan aktivitas seru untuk kalian berlatih problem solving. Ya, kalau gitu sebelum Kandita mulai dan serahkan ke Panil. Panil apa kabar? Baik. Baik Okay. ya, Thank you. alhamdulillah baik. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi teman-teman di Asian, ayo yang di kantor, yang lagi WFO, boleh gabung barengan sama Kandita dan Panil di sini. Nanti kita bakalan punya activity ya Panil ya, Iya. dari problem solving tersebut. Ini juga menurut aku sih adalah salah satu soft skill yang penting ya, sangat penting bisa dibilang ya Panil ya. Iya, benar. Nggak dalam kehidupan sehari-hari aja, tapi juga dalam pekerjaan atau dunia profesional. Nah, untuk mengasah soft skill kamu yang satu ini, langsung aja akan kita serahkan pada ahlinya. Ada Pak Nil, silahkan Pak Nil. Oke. Sebenarnya belum ahli nih, hanya cerita berdasarkan pengalaman saya sendiri. Gitu, ya. By the way, teman-teman udah ngelihat PowerPoint-nya atau belum? PowerPoint-nya boleh disiapin biar kita sambil go through PowerPoint-nya sambil teman-teman juga kalau misalkan mau gabung di sini boleh ya. Masih aku tungguin, Panil tungguin. Perlu bawa pensil gitu nggak sih Panil? Boleh aja nanti boleh untuk aja nanti kegiatannya. ya, alat tulis ya, Iya, sebelum iya. kita mulai prakteknya. Iya. Oke, sip. Sambil disiapin PowerPoint-nya, sambil juga teman-teman yang online boleh siapin nanti. Nggak perlu sih yang online nih, Panil nyiapin pensil gitu-gitu. Yang online. Mestinya sih nggak usah, cuman kalau mau ya boleh aja. juga ya. Cuman kayaknya sih nggak perlu ya. Nggak perlu. Oke, sip. Kalau gitu udah siap, Panil. Okay. Yuk. So, ya, topik kita problem solving ya hari ini. Mungkin kita bisa ke next slide. Yeah, there's no use talking about a problem unless you talk about the solution. Ya, ini Barry Williams yang ngomong. Sebenarnya ini nggak 100% benar, gitu ya, karena setahu saya kalau bicara sama wanita, mereka hanya mau didengarkan, gitu ya, nggak mau dikasih solusi. Gitu. Betul. Benar kan ya? Sebagai wanita betul. Nah, ya, jadi ini hanya untuk kalau di pekerjaan ya, gitu. Tapi ya kalau di pekerjaan ini menurut saya nih benar banget, karena saya sendiri juga nggak suka kalau misalnya meeting terus akhirnya lama banget kita ngomongin problem gitu ya. Betul. Gitu. Ya saya lebih suka kayak oke, misalnya kalau kita mau lama kita ngomongin solusinya apa. Gitu. Ya. Jadi oke, next slide ya mungkin. Sebentar, ini sambil aku ingetin, sambil nunggu next slide-nya, again. Di sesi kita kali ini, Panil akan memberikan insight mengenai problem solving dalam pekerjaan ya, Panil ya. Jadi nggak ada curhat percintaan, PDKT dan lain-lain, nggak ada ya? Nggak ada. Bukan, itu nanti aja. Bukan dokter cinta ya? Nggak hari ini. Off cam. Oke, lanjut Panil. Ya, jadi stages of problem solving ya. Yang pertama sebenarnya ya problem finding dulu ya. Kita udah bahas di sesi sebelumnya gitu ya, problem finding itu gimana. Mungkin nextnya ini ada 2 poin ya, define the problem ya, dan gather the information gitu ya mengenai problemnya itu ya. Yang kedua adalah untuk solusinya gitu ya, mencari solusi. Bisa next mungkin. Ya, generate solutions ya. Jadi kita bisa ya cari solusinya bisa apa aja nih, karena kan ya sebenarnya banyak jalan menuju Roma gitu. Betul. Ya, nggak cuman kalau problem ini pokoknya jalannya harus seperti ini, solusinya harus ini. Sebenarnya banyak banget solusinya. Ya. Yang ketiga, evaluasi dan pilih solusi yang terbaik itu yang mana. Ya. Sekali lagi, solusi ada banyak gitu ya. Kita hanya tinggal lihat aja nih ide-ide itu pasti bisa muncul ya.
Tapi memang harus ini ya, memang harus benar-benar dipikirin gitu kan, baru nanti idenya bisa muncul. Yang keempat, kalau memang nanti sudah dipilih idenya, oke, coba nih dijalanin ya, dan dimonitor ini bagaimana, berjalan apa enggak. Kalau misalnya ternyata nggak resolve, oke, udah kita mungkin coba solusi yang lain gitu ya. Nah, ini jadi stage-nya gitu ya. Kita mungkin ke next, ya. Ini yang kita sudah pernah bahas sebelumnya di sesi terakhir ya. Why can we see some problems? Ini yang di file 2023 ini. Confirmation bias and habit, ya. Lack of resources and resourcefulness. Over reliance on experts, fear failure. Ya, ini kita hanya bahas sedikit aja karena kita sudah pernah. Ya, nextnya problem finding techniques yang bisa dilakukan ya, observation and inquiry, brainstorming, mind mapping, sama reverse brainstorming. Ya. Ini juga yang kita sempat praktekin di episode lalu ya. Iya, benar. Oke. Ya, jadi saya nggak akan bahas ini lagi gitu karena sudah ya. Moga-moga teman-teman masih ingat gitu ya. Iya. Gitu. Oke, next. Nah, untuk generate solutions ya, sebenarnya ada beberapa hal nih yang kita bisa lakukan. Yang paling gampang itu ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Itu udah yang paling gampang ya kan. Kita udah lihat misalnya kayak kita mau come up with the solution. Kita lihat siapa ya yang udah punya nih solusi kayak gini ya, tapi ya tinggal kita lihat terus mereka udah bagus ini kita tiru, tinggal kita terus ubah-ubah aja sesuai dengan kebutuhan kita. Ini yang pertama. Cuma 19 orang. Ya, teman-teman pasti udah tahu ya caranya gimana gitu. Dan yang ketiga adalah mind mapping ya, dan itu kita sudah lakukan juga. Kita sudah lakukan ya. Nah, jadi sebenarnya yang mungkin kita perlu bahas itu tadi mengenai ATM tadi sedikit gitu ya. Itu nanti juga akan ada video. Jadi saya ini ketemu satu orang ya, yang dia itu kayaknya sekarang udah billionaire gitu ya. Dia nggak percaya seseorang itu harus jadi expert, karena kalau udah jadi expert itu akhirnya kalau ngasih solusi itu nggak bisa yang wow gitu, hanya bisa ya udah ini paling tambah bagus, tapi tambah bagusnya hanya sedikit, terbatas. Oke. Gitu, ya. Jadi ini mungkin kita ke next slide, kita nonton videonya dulu sebentar. Bisa disenyumin nih. Udah disenyumin nih Pak Nil. Bisa nggak videonya? Mana nih? Oh, nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa, yaudah. Mungkin sambil dicari, kalau emang nggak bisa di-play, apa sih Pak Nil yang beliau bilang ini? Jadi, dia ngomongin mengenai tadi ya, being an expert itu sebenarnya biasanya gini, kalau kita sudah expert, kita pasti akan coba mengikuti expertise kita itu. Betul. Gitu kan? Akhirnya kita nggak coba cari solusi yang di luar itu. Ya. Kalau kita udah nggak cari solusi di luar itu, ya jalan itu hanya akan bisa improve ya tadi kan, hanya sedikit-sedikit aja. Gitu. Mungkin saya kasih contoh ini ya, handphone sekarang gitu ya. Saya sih ngelihatnya kalau handphone sekarang itu nggak ada kayaknya yang perubahan yang fantastis berapa tahun terakhir. Ya kan. Paling kalau kan tiap tahun misalnya kayak iPhone gitu ya. Oh iya, ini tiap tahun sekarang siapa Tim Cook ngumumin, tahun ini iPhone akan kayak gimana. Kameranya makin bagus. Kamera makin bagus, megapikselnya jadi mungkin udah 100.000 atau berapa lah gitu ya. Tapi that's it. Gitu. Nggak ada yang sampai, oh my God, this is so crazy. Gitu. Nggak ada. Terakhir itu terjadi waktu waktu masih Steve Jobs gitu kan. Karena sekarang itu ya udah pokoknya udah kayak handphone tuh seperti ini, ya udah ngikutin jalur. Gitu kan. Oh ya udah kalau ngikutin jalur seperti ini ya tadi improve-nya hanya akan sedikit-sedikit aja. Tapi kan kalau misalnya iPhone waktu pertama kali keluar itu kan bener-bener breakthrough banget. Iya, gebrakan banget. Iya kan gitu. Kalau yang dulunya
pakainya Nokia gitu, ya kan. BB. Ya kan BB gitu segala. Semuanya apa? Kalau BB itu kan masih pakai apa ya? Trackball. Nah, trackball Iya, gitu iya. ya. Belum ada tuh yang apa? Pakai touchscreen gitu segala, ya kan. Masih apa ya, kayak dulu itu teknologinya kayak sangat beda gitu kan ya, gitu kayaknya apa ya, sangat sangat kuno kalau dipikir-pikir gitu kan. Cuman oh ya bisa message apa gitu segala, ya kan. Belum bisa jadi kayak apa untuk dengerin musik lah, untuk apalagi sekarang untuk sosial media gitu segala. Tapi sejak iPhone ya kan, jadi wah jadi kamera, wah jadi untuk apa namanya tadi ya, untuk dengerin musik gitu ya. Jadi beda banget smart gitu kan. Bener-bener smart itu ya kayak gitu gitu kan. Ya, tapi itu setelah sekarang udah ini udah oke, udah hanya ngikutin, akhirnya nggak ada gebrakan lagi gitu. Ya gitu. Nah jadi ya sebenarnya kalau teman-teman mungkin kalau misalnya sekarang ditanya, nih coba cari solusi ini, ya kan, akan udah ya udah ngikutin, udah jalurnya ini, ya udah akhirnya improvementnya nggak akan banyak. Iya, apalagi kalau mungkin di dunia korporat kali ya, Pak. Kayak misalkan dikasih satu isu harus brainstorming, yang biasa paling sering aku dengar di korporat itu adalah ya biasanya sih kalau ini kita begitu. Itu kan artinya ya oke, the same problem, mungkin beda solusi, cuman karena udah terbiasa kayak yang tadi Pak Nil bilang, jadinya terbatas. Akhirnya keluarlah kata-kata, ya biasanya sih, gitu kan ya? Dan kalau biasanya itu kan tadi akhirnya yang ATM itu kan, gitu, amati, tiru, modifikasi, gitu, ya kan, tinggal nanti modifnya gimana nih, gitu kan. Ya, nah tapi kalau misalnya benar-benar mau gebrakan baru, itu ya harus benar-benar dikupas, gitu, benar-benar dikupas, bahkan kayak kita perlu ngobrol dengan orang-orang yang non-expert gitu untuk tanya pendapat mereka. So it can have like a wider perception untuk tahu kira-kira ini bukan expertise gua, tapi kalau misalkan dari orang lain gimana nih ngeliat problem ini. Benar. So that can be options for the solution juga gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita udah expert misalnya ngebuat kue misalnya gitu ya. Mungkin kita udah kalau buat kue itu harus pakai tepung yang ini, harus pakai gula yang ini gitu segala. Mungkin kalau orang yang nggak pernah buat, kayak tepung ini kan bikin nggak sehat gitu kan, gula ini juga nggak baik gitu. Kenapa harus pakai ini? Ganti dong gitu kan. Iya kan? Karena mereka nggak belum terprogram untuk melakukan seperti itu. Jadi kayak ya oke, kenapa harus seperti ini? Kita coba lakukan yang lain dong, gitu kan. Mungkin ya udah nggak usah dipanggang, kita goreng atau ya apalah gitu ya, atau gitu kan. Ya gitu, karena nggak expert, jadi nggak ngerti kenapa harus seperti ini, gitu. Akhirnya akan cari solusi yang lain. Kira-kira seperti itu yang sebenarnya di video ini akan ngomongin. Ya. Ini tetap nggak bisa di-play, Mas? Nggak bisa, nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa, kita udah disenyumin. Ya, Pak Nil juga udah ngejelasin. Aku paham kalau teman-teman di JSR ada yang punya pertanyaan atau mungkin kayak, Pak, aku masih kurang paham dikit nih, boleh tulis di chat box. Nanti Pak Nil juga bakal langsung jawab ya, Pak. Kita lanjut, Pak. Next-nya. Short term sama long term solution. Ya, nah ini juga benar-benar perlu dipikirin nih. Ya, karena ya memang problem-problem tertentu yang kayaknya udah ini udah harus diselesaikan sekarang, mungkin ya udah perlunya yang short term. Gitu kan. Cuman ada hal yang perlu long term gitu. Contoh gitu ya. Saya waktu sekarang ini udah berapa bulan cek dokter, dibilang darah tinggi, kolesterol gitu segala, ya udah 40 ke atas biasa lah ya gitu kan. Ya, short term solution ya udah dikasih obat. Ya kan? Betul. Obat supaya nggak darah tinggi, kolesterol juga terkontrol, dengan pemikiran, kalau misalnya nanti enggak, kan bisa aja stroke, jantung, macam-macam. Amit-amit, Pak. Ya kan, amit-amit gitu ya. Short term solution, ya kan. Itu supaya yang tadi amit-amit itu nggak terjadi, gitu kan. Tapi kan, ya kalau saya nggak mau gitu ya, seumur hidup minum obat terus, gitu kan. Ya pertama,
kasihan ginjal, kedua juga ya seumur hidup tiap bulannya tuh akan minum berapa obat, tiap tahunnya berapa, seumur hidup berapa, itu kan costly banget gitu kan. Ya, jadi saya mendingan ya udah harus cari long term solutionnya apa gitu kan. Ya, nah sebenarnya ya dalam perusahaan pasti akan ada hal-hal seperti ini juga gitu, dimana kayak oke, ini short term solution, oke, ini long term solution apa gitu kan. Misalnya kayak wah kita perlu misalnya nih, wah website crash gitu kan. Oke, apa? Ya udah kita mungkin pakai dari yang apa? Misalnya yang di save yang terakhir kalinya gitu. Mungkin itu minggu lalu. Ya udah, itu short term solution. Betul. Gitu kan. Tapi apakah itu solution long term? Enggak. Long termnya apa? Oh, ternyata ini kenapa bisa crash ya? Itu harus dicari gitu kan. Gitu. Ya, misalnya kayak di crash misalnya karena misalnya ada yang hack atau apa. Oh, berarti security-nya nggak baik. Ya kan. Nah, long term solution-nya harus benerin security-nya. Betul. Gitu. Ya, jadi itu kan makanya short term sama long termnya itu harus dua-duanya dilihat gitu. So far berarti yang namanya problem solving ini juga emang butuh yang namanya critical thinking ya Pak. Iya. Itu kenapa jadi soft skill penting banget kalau di dunia kerja. Banget. Biar mikirnya nggak cuma untuk sekedar kasarnya cuma tim doang karena gitu short term, tapi mikirin jangka panjang juga emang ya emang lo jadi aset untuk perusahaan karena emang lo bisa berpikir problem solver gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Saya pernah dengar kalau nggak salah ini Bill Gates kalau nggak salah ngomong gitu ya. Jadi dia bilang dia kalau misalnya cari pegawai itu cari orang yang tanda kutip males. Ya, kenapa? Karena orang yang males itu akan cari apa ya cara tercepat untuk bisa menyelesaikan solusinya. Benar sih. Gitu ya. Misalnya nih kita harus melakukan sesuatu tiap minggu nih ya. Tiap minggu kayak aduh sesuatu yang kita lakukan itu redundant kayak aduh malas banget nih ngerjain kayak gini gitu ya kan. Ya oke, kamu bisa ngerjain itu gitu kan. Cuman kalau orang yang malas mungkin kayak oke, gimana ya supaya kalau saya meskipun harus ngerjain ini saya harus misal cuman pencet tombol klik semua jalan gitu ya kan. Jadi gitu ya cari long term solutionnya kayak gitu kan. Kayak apakah saya harus melakukan ini terus-terusan gitu kan. Itu kan short termnya kan. Long termnya gimana nih supaya bisa ya udah ini nanti end aja. Problem yang ini end, can move on to the next solution. Benar. Paham. Oke. Mas Dian ada pertanyaan? Belum. Oke, nextnya. Nah, activity time. Nah, ini nih. Kita ngumpul dulu nih, bagi yang offline ngumpul dulu, ya kita hanya butuh waktu kira-kira 10 menit. Maksimal lah 10 menit. Ya. Ya Pak ya. Yuk teman-teman yang offline lagi. Teman-teman yang lagi WFO, kita bakalan activity time seperti biasa. Kalau sama Panil pasti harus diasah otaknya, harus dipraktekkan biar kamu paham betul apa yang disampaikan. Bisa langsung praktek, dan kali ini adalah problem solving. Nih, yang lagi pada meeting, ayo meetingin problem apa, coba kumpul dulu biar bisa di-solve bareng-bareng. Ya Pak ya? Soalnya kan kalau di JS-nya kan salah satu core value-nya teamwork nih. Kalau teamwork harus bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, coba nih dites sekarang sama Panil. Benar nggak teamwork-nya jalan nih? Benar nggak kalian sudah memegang salah satu value di Asia biasa yang teamwork? Cie. Ayo, yang online juga kan ya Pak? Iya, nanti yang online juga itu. Nah, mungkin bagi yang online kita udah tentuin dulu nih ya. Yang online ada berapa nih, by the way? Yang online bisa berapa? 19, oke. 19 divide ya. Pas. Sini. Anggap aja kita ini nih bentar lagi mau tes. Beneran mau tes nih. Mau tes nih. Ini dong. Mbak-mbak, mas-mas yang udah selesai meetingnya, Pak Pawit, Mas Fidialdiano, Pak Arfi. Ayo dong, sambil ngunyah nggak apa-apa, sambil ngemil. Beneran nggak apa-apa sambil makan. Ini kita udah Pak Panil udah nyiapin satu activity untuk kita untuk latihan gimana caranya problem solving. Pak butuh alat tulis Pak? Boleh karena saya udah ngeprint sesuatu. Ini nanti perlu
apa? Dijawab ya? Dijawab Dijawab ya? gitu. Ya. Oke. Nah, Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. rame Online itu. 19 ya. Ya, ini kalau Pak ada bocoran nggak? Ini ketahuan nih yang SMA-nya atau SMP-nya suka bolos sekolah apa enggak ya? Yang SMA-nya duduk paling depan atau paling belakang nih ketahuan nih. Nggak apa-apa, ini nggak susah kok, nggak susah ya. Oke. Nah, by the way, mungkin sebelum kita ini, kita bagi dulu ya. Oh, ya. Kita bagi dulu nih, timnya yang offline sama yang online bagi ya. Kita bagi 2. Gitu. Yang online gimana nih? Baginya mungkin yang offline kita bagi di sini gitu ya. Kiri kanan aja ya. Berapa nih? Pak Pawit ikut ya? Ikut dong. 7 sebelah sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tahu sebelah sini, Pak. Untuk 2 ya. Oke. 88 ya berarti ya. 88 berarti 19. 16. Udah. Tunggu dulu. Berapa? Ada 88. 88. Itu yang offline. Yang Mau alat- online ada berapa? Atau jawab pakai handphone nggak apa-apa kali ya, Pak? Apa perlu kita pakai kertas? Kalau yang offline sebagai pakai kertas. Kertas ya? Karena nanti kan ini juga Jawab ya? dijawab takutnya nanti numpuk-numpuk gitu ya. Kalau ada yang dekat sama alat tulis, boleh satu dari timnya aja bawa alat tulis buat nulis. Oh, bentar lagi tes nih. Dan jangan pakai eyeliner, jangan salah ambil. Pulpen aja atau pensil boleh. Nah, udah nih, siap Mas Yoga. Siap ya. Kertasnya nggak apa, pulpen aja nanti kertasnya kita kasih biar Oke. teks bareng-bareng. Nah, nggak apa-apa ini ngumpul di sini, tapi nanti pas kegiatan mungkin agak jauhan gitu ya. Nah, saling membelakangi, saling membelakangi. Mungkin satu sebelah sana, satu sebelah sana, Kerja yang kelompok, kedua kerja sana. kelompok. Aman? Oh, baiknya banyak yang offline ya. Oke. Pak, sip. Berarti bisa seru nih. Oke. Sisanya Irfan, Devi, Iwan, Asre, Bisa dua. Oke. Oke. Udah siap teman-teman yang offline? Nah, Udah ya? oke. Saya kasih tahu dulu nih ya. Jadi nanti Anda semua kan sudah dibagi ya 2 grup. Saya akan kasih waktu 10 menit ya untuk grup itu menyelesaikan nih. Saya kasih ada beberapa pertanyaan ya. Dalam 10 menit itu jawab sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Boleh Google nggak, Pak? Terserah mau pokoknya gimana caranya untuk dapat jawabannya, mau Google silahkan gitu. Oke, Ya. berarti, oke. Nah, untuk yang online bisa scan dulu nih Barcode-nya. yang grup 1 ya. Yang offline nggak usah ya. Yang offline nggak usah. Nah, grup 1, nah grup 2 mungkin juga bisa scan dulu. Ya. Grup 1, grup 2. Ya. Nah, sebentar ya. Saya juga set timer nih supaya Oke, berarti aku siap-siap sama kertasnya. Nah, ini siapa perwakilannya? Grup 1 siapa? Grup 2 siapa? Grup 1 perwakilan. Oke. Tapi kalau udah pindah ya, nanti ke sebelah sana nih. Supaya jauhan nih. Ya. Boleh. Tapi agak jauhan duduknya. Ya. Jangan dibuka dulu. Ya. Kalau bisa mungkin yang grup yang ini ke meja yang sana nih, gitu. Ya. Ya, atau nggak diem-diem nggak apa-apa, pokoknya jangan lihat-lihatan di nyontek. Kalau sebaiknya agak jauhan supaya nggak saling dengar juga, gitu. Benar. Ya. Nah, di dalam juga benar boleh tuh, Pak. Udah Oke, siap? udah siap ya? Boleh dibuka? 1, 2, 3, go. Silakan. Nah,
Sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Ya, sebanyak-banyaknya. Mau Google boleh, mau jawab nggak berurutan juga boleh. Pokoknya sejawab mungkin. Vietnam, Switzerland, Australia. Jangan kenceng-kenceng. Ntar kedengeran. Tahuan kan siapa yang duduk di depan waktu sekolah? Kemarin sih aku dapat bocorannya susah. Nah, susah kalau mikir sendiri. Kalau dibanding Google, Nah itu mestinya dia, not Pak. so bad lah ya. Harus cepet ya. Harus cepet ya. Iya ya, kalau dipikir-pikir dulu yang Ada berapa soal, Pak Nil? Total? Di atas 100 sih. Di atas 100 untuk satu grup ya? Untuk satu grup. cepat-cepatnya boleh juga. 8. Ini berarti Pak Nil merupakan strategi juga ya. Siapa yang jawab duluan, siapa yang mau Google apa, Iya. strategi juga ya. Iya. Oke, coba siapa nih yang strateginya paling cocok? Berapa menit lagi Pak? 8 menit 36 detik. Oh masih lama. Masih lama. Kita bisa santai dulu. Kita bisa Iya. santai dulu. Kita bisa ini dulu nih, melihat mereka agak stres dengan soal-soal yang ada. Soal-soal ujian. Kemarin Mbak King lihat soalnya gimana? Lumayan Pak. Lumayan susah ya? Lumayan ingat zaman pakai seragam kan Pak. Kalau dulu tuh Kalau yang mau lebih berat, sekian QR-nya nanti. ini ingat nggak sih Pak ada buku RPUL ya? Oh, oke. Benar nggak sih Pak? Saya nggak tahu, saya nggak sekolah di Indonesia dulu soalnya waktu Ya SMA. lupa benar. Lupa nggak salah di sini ya. Iya ada, jadi satu buku kan kayak ada keren-keren kayak gitu Pak. Pengetahuan Oh, gitu. oke. Mbak King ngerasa itu sekarang penting nggak sebenarnya? Penting lagi. Hah? Apa karena aku old school aku nggak tahu ya. Cuma kalau menurut aku ya buku itu sih legend ya Pak. Tapi kalau misalkan aku tahu dengan sistem pendidikan yang sekarang sih sepertinya ya nggak sejalan ya. Sepertinya Apa nggak apa? sejalan ya. Udah nggak gitu kepake kan Nggak gitu sebenarnya. kepake benar. Padahal itu buku pengetahuan umum sih Pak. Ya. Kalau misalkan di aku kan kalau baca soal Panil kan mungkin pelajaran geografi. Nggak tahu kalau di Panil dulu apa? Apakah itu pengetahuan atau Saya nggak pernah geografi? belajar hal-hal kayak gini gitu kan. Nggak Saya ada. nggak. Maksudnya apa ya? Saya nggak inget belajar mengenai kayak gini dulu. Nah ini perbedaan loh Pak. Nah, Ini perbedaan loh Pak dengan sistem pendidikan Bapak dan sistem pendidikan aku. Problemnya di aku adalah sampai detik ini aku tidak pernah menggunakan sin cos tangan Pak oh, dari matematika. oke. Kalau Bapak pernah nggak pakai sin cos tangan? Oh, Bapak dulu? umur sekarang nih. Dulu sering banget. Ketika sekolah tapi kan Iya. Oh iya. keluar dari sekolah Oh udah. nggak kepake kan Pak? Udah lupa sekarang. Saya cuma ingetnya kalau nggak salah sin bagi kos adalah tangen. Nah Nah itu doang yang itu nggak kepake. Itu menurut aku kayak ya satu masalah yang cuma short term aja di sekolah. Karena untuk long term aku nggak tahu kapan untuk dipakai loh. Iya makanya. Nggak ngerti. Kan sekarang sebenarnya ini pendapat saya ya, bisa aja orang-orang beda. Sekarang itu menurut saya knowledge itu nggak ada harganya. Karena kita mau tahu apa aja, Google ada. Benar. Aku Iya, setuju. Aku setuju. Kita mau tahu misalnya, misalnya ya kalau presiden Indonesia semua kita mungkin hafal gitu ya. Iya. Tapi misalnya kayak Mungkin nggak juga sih. tapi misalnya kita mau tahu nih, presiden Rusia apa yang ketiga siapa? Iya. Atau presiden Amerika yang ke-20 siapa? Iya. Iya kan? Ya udah Google aja Google langsung dapat aja. gitu. Bener sih. Iya kan? Jadi ya itu dia kalau dulu kan nggak ada tuh internet Iya. gitu segala. Jadi Iya. mau nggak mau harus ngafalin. Hafal, iya. Cuman Sekarang untung banget. iya, kalau sekarang udah nggak tahu, cek aja gitu kan. Ya mungkin ya benar sih Pak, mungkin ya yang tadi Bapak bilang juga ya kata Bill Gates emang ya udah cari aja orang yang tanda kutip males. Ya mereka bakal cari cara gimana caranya untuk yang penting kelar deh prosesnya terserah. Yang Iya. penting kelar. Iya. Benar. Gitu. Ya sekarang yang penting skill bukan Benar, knowledge skill. gitu kan. Benar Pak. Dan problem solving ini adalah salah satu Iya. soft skill juga ya Pak yang bisa Iya, dibilang. iya kan. Jadi misalnya kayak
oh saya nggak tahu nih jawaban-jawabannya, tapi saya tahu cara dapetinnya gimana. Nah, Itu penting gitu kan. benar-benar. Aku setuju itu, Pak. Gitu. Ya di dunia kerja juga apalagi masalahnya juga bukan masalah yang stagnan ya. Iya. Mereka dinamis banget gitu Iya, loh. iya. Gitu. Kita lulus hari ini, besok tiba-tiba, udah beda gitu Iya. kan. Iya benar. Berita tiap hari beda gitu loh. Nah, makanya. Gimana teman-teman? Susah? Serius ya? Serius nih Pak kayaknya. Iya, sekarang waktu tinggal 4,5 menit kira-kira ya. 4,5 menit lagi. Mas Dian udah lihat soalnya? Gimana tanpa Google kira-kira bisa nggak? Wah, susah. Susah ya? Ingat buku RPUL nggak? RPUL, RPAL. Ingat ya? RPUL sih umum. RPUL. Tadi 8 orang ya? 8. 8. Kita Jadi 15 ya hampir 18 tadi 99. Hmm, 99. Oke. Ya. Tuh, kalau yang offline 8 ya tadi. 9. Oh, 9 juga. Oh, oke. Berarti 110. Iya 8 berapa? 8. Oke, berarti ya 12-an lah ya. 12. Nah, 12 pertanyaan satu orang. Tunggu ada bisa. Oh, waduh. Belakang ini nih gitu kan. Baru diomongin loh. Ini godaan. Ini baru diomongin loh tadi sama kita. Tuh, gimana coba Pak? Ini kantornya perbaikan gizi Pak. Bener-bener kantor ini tuh perbaiki gizi. Kira-kira 4,5 menit Pak idealnya. Berapa soal yang terjawab? Ada nggak target? Harusnya nih Setengah menit, mestinya kan setengah menit bisa satu pertanyaan ya, tinggal copy ini Google, dapat Iya jawaban. sih. Mestinya ya. Iya sih. Nah itu tadi strategi nih. Ini ada part-partnya kan tadi. Iya. Iya. Yang lagi nulis stres nih Pak. Bentar dulu. Yang nulis yang stres. Kalau online gimana nih mestinya juga pengen tahu mestinya ya, coba ya. Kalau online harusnya Tapi belum tentu juga sih, bisa aja sibuk sendiri juga. iya sih. Cuman mungkin yang agak tantangannya mungkin kalau online nggak ada sih. Yang ngetik satu tinggal di-assign aja satu yang ngetik. Bisa aja. Iya. Tapi bisa kalau kayak gitu, offline pun juga bisa harusnya kan. Iya sih. Nah, Gimana ya? Nggak kebayang. nah, makanya ini kan. Jawabannya mending dinomerin nggak sih Pak biar gampang? Eh, Atau mereka kalau misalkan kekecilan jawaban jangan lupa dinomerin juga kali biar kita bisa hitung ada berapa. ya, Ya. Jangan lupa dinomerin ya jawabannya. Gimana? Apakah membangkitkan beberapa memori-memori geografi? Pan dulu berarti nggak ada pembagian IPA IPS dong ya? pelajaran itu udah bener-bener nggak inget ya. Gitu tuh. Nggak ada ya IPA IPS? Dulu ya inget IPA IPS itu Di luar nggak ada. SMP. Waktu itu kan saya sempat di Tarakanita gitu kan. Ya kayaknya masih ada ya. Enggak. Geografi sama sejarah gitu. Kalau IPA itu waktu itu udah langsung biologi sama fisika. Iya. Terus pindah ke Singapura, ada sains, tapi terus saya nggak inget kalau IPS-nya itu saya nggak inget. Pengetahuan umum saya tuh nggak inget sama sekali. Tapi Ada geografi. Hmm. Oh, geografi sama history ada juga, cuman ya udah gitu loh, nggak ada pengetahuan umum tuh nggak ada. Oh, tapi pembagian kelas yang kelas IPA dan kelas IPS itu nggak ada. Nggak ada gitu. Nah, waktu di New Zealand itu sistemnya, nah kalau di Singapura saya waktu itu cuman setahun lebih lah, gitu. Nggak nyampe 1,5 tahun. Terus pindah ke New Zealand. Di New Zealand itu jadi sistemnya SMA kelas 1 itu masih ada umum, jadi sains gitu segala ya. Terus kelas 2 itu mulai dibagi-bagi, kita boleh milih kelas. Yang saya ingat banget itu kelas 3, kita cuman ada 6 mata pelajaran, 1 itu agama, 5-nya terserah kita milihnya apa. Dan pelajaran agama itu nggak dinilai, nggak ada nilainya. Jadi ya udah kita benar-benar fokus ke 5. Kita benar-benar fokus ke 5,
Kalau di sini dulu berapa tuh? Kamu dulu berapa? 12 ada kali, Pak. Ya, ya Mas Dian. Zaman kita sekolah 12 ada kali mata pelajaran ya? Mau kelas IPA. Oh, udah selesai. Oke. Sudah selesai. Oke, teman-teman. Kumpulkan selesai tidak selesai. Kumpulkan para peserta. Jawabannya akan aku cek sama Ani sama Mas Dian. Boleh? Nggak apa-apa. Jawab di HP nggak apa-apa. Nanti tinggal dikumpulin HP-nya. Udah. Ya, nggak ada waktu tambahan ya. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan ya. Ya udah. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan ya. Ayo. Ayo. Come on. Ayo. Nah, pada penasaran kan sekali dikasih soal? Coba. Udah. Selesai? Udah, coba mana sini aku bantu. Selesai, ayo kita kumpulkan. Oh, apa yang dikumpulkan? Jangan, benar. Apa ini berpamit? Kumpul aja, Pak. Enggak, sebenarnya gini. Pada pegang sendiri nggak apa-apa. Pegang sendiri nggak apa-apa. Aku pegang pertanyaannya boleh? Oh iya, pegang pertanyaan, oke. Pegang pertanyaannya deh. Ini juga. Oh boleh, nggak apa-apa. Ini soalnya Oke, coba yang offline ngumpul, yang online udah masih di breakout room nggak nih? Suruh balik nih kalau bisa. Ternyata yang online sama offline. juga, Pak. Oh, Jadi kayaknya validasi yang ini, Pak. oh oke, ya udah, oke, sip. Tuh ini Ya. Vivo ada di kantin nih pasti ya baru datang ke kelas. Ayo. Oke, sip, ya udah, yang offline deketan, ya. Oke. Oke. Coba saya tanya dulu, tadi gimana? Susah, gampang? Susah. Oke. Problemnya apa? Kurangan waktu. Oke. Ya, kurangan waktu. Soalnya bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggris. sengaja. Ya. Oke. Tadi ada nggak pertanyaan yang benar-benar kayak, nggak tahu ini gimana jawabnya? Nomor 11. Oke, nomor 11 ya. Coba ditanyakan grup 1 ya. Ini sorry, grup 1 yang mana nih? Yang pertanyaannya mengenai Indonesia, Singapura segala ya. Oke. Pekerjaan Ani apa? Dijawab. Nggak tahu ya. Pekerjaan Ani apa? Minta uang ke sugar daddy. Ani. Bukan. Ada yang tahu nggak grup 1? Pekerjaan Ani apa? Gak ada Ani ya? Gak ada Ani. Nah, Ani ya. Oh beda. Ani apa? Oke. Rupanya problemnya ini tidak ini semua nih ya. Oke, sorry. Oke, ya udah. Kalau gitu bagian itunya kita lupakan saja, nggak masalah ya. Ada soal ceritanya. Sebenarnya di atasnya itu mestinya harus ada cerita, tapi sorry, mungkin kesalahan saya gitu ya. Ani nih. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Tadi ya problemnya tadi kan kurangan waktu ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi kan kita problem finding dulu. Ya kan, menurut kalian problemnya kekurangan waktu itu kan? Ya. Solusinya apa? Bagi-bagi. Tadi pembagiannya gimana nih? Bagi tim kecil-kecil. Yang grup 2 ditulis nih, Pak. Oke. Mungkin mana ya? Nah, yang grup 2 ditulis Australia bagian Pawit. Oke. Namanya ditulis masing-masing ya? Oke. Jadi ya. bagi-bagi. Sorry, grup 1 ya. Grup 1 jawabannya ada berapa? 20 dari semua 20. Ya. Oke. Grup 2 bisa jawab berapa? Banyak banget. Wow. Secara total 30? Oke, coba dihitung. Saya pengen tahu.
Sampai di sini aku ituin ya. Terus nomor 3. Dua puluh. Sini 27. 47. Weh. Wow. Ya. Nah, sebenarnya Sabar nih. oke, nggak tahu bener apa enggak ya gitu ya. Tapi ya udah, kita asumsi Google tahu semua, jadi kita asumsi bener gitu ya. Kalau misalnya itu. Google semua kan? Google semua. Nah, berarti kan kalau Google ya? tadi Oke. cari solusi, sebenarnya solusinya apa? Apakah cari Google atau apa nih sebenarnya? Kalau misalkan tadi problemnya kurang waktu. Ya. Kenapa ini tadi 20, kenapa ini 47? Berarti kan hampir 2,5 kalinya ya. Gitu. Berarti tadi solusinya itu gimana? Bagi-bagi? Kalian bagi-bagi juga kan grup 1 kan? Atau? Oh. Oke, berarti Waduh. tradisional Nah, dan ini cara modern. Ini yang dulu di kelas paling depan semua, Iya. tahu semua. Ini kelas belakang duduk semua, Ini buka buku gitu ya. ini kakak-kakak yang gencet nih, yang di lokernya ada makanan nih pasti. Kayak apa yang belakang? Oke. Ya, oke. Ya, sebenarnya gini, ya saya bukannya bilang oh ya ini salah ini benar gitu segala ya, tapi ya tadi kan kita define problemnya dulu kan, problem findingnya dulu. Oh, oke, problemnya adalah kita harus menjawab sebanyak-banyaknya 110 pertanyaan dengan secepat-cepatnya, gitu kan. Caranya gimana? Ya dibagi tim, tanya Mbah Google gitu kan, terserah sebenarnya. Tapi kan sebenarnya problemnya adalah bagaimana bisa mendapatkan jawaban sebanyak-banyaknya dalam waktu yang dikasih 10 menit gitu. Ya, bukan problemnya bukan menjawab pertanyaan ya misalnya tanpa bantuan Bang Google atau apa gitu. Ya, jadi makanya tadi problem itu harus di-define-nya benar gitu kan, gitu ya. Problemnya apa? Oke, kita harus dapetin jawaban sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya, oke. Caranya kan nggak ada larangan atau apa, makanya tadi problemnya kita harus tahu benar. Gitu ya. Nah, setelah itu tadi solusinya gitu kan. Kalau kalian bagi tugas atau keroyokan? Awal keroyokan. Oke ya. Nah, mungkin dengan keroyokan tadi juga akhirnya dari segi waktunya agak kebakar lebih banyak gitu ya. Kalau kalian di grup 2 gimana? Langsung gitu. Ya, oke. Banget kan. Iya. Oke. Ih, kalau teamworknya masuk banget nih. Hafal banget kayaknya. Warna apa ya? Teamwork. Ya. Terus Pak. Oke. Ya. Nah, ya udah kan tadi sebenarnya kalau di sini tadi kan nggak sempat ngebahas problemnya, tapi mungkin udah langsung ya udah secara insting aja gitu ya, kayak udah bagi tugas gitu, Solusi, ya. kan, nggak kayak gitu. Nah, ya tapi mungkin kalau lebih kompleks harus nih dilakukan. Tadi kan karena memang 10 menit udah deh gak ada waktu, kita lakukan aja gitu kan. Tapi kalau mungkin yang lebih kompleks ya ini harus di-define, kalau enggak mungkin bisa aja salah gitu kan. Ya, gitu sih. Ya, tapi good job ya grup 1, grup 2 ya. Tepuk tangan untuk kalian. Gimana membangkitkan memori-memori masa masih pakai seragam nggak? Kerja kelompok ya, sama pengetahuan geografi ya. Semua susah emang pas soalnya. Ya, susah. Diakui susah. Tapi emang diakui susah soalnya, tapi untung boleh. Enggak, saya pun sebagai pembuat soal itu saya nyontek. Soalnya saya juga nyontek gitu ya. Jadi tenang aja gitu ya. Susah ya. Susah. Okay. Ya. Oke. Nah, mungkin kita ke next slide nih ya. Oke, problem dalam problem solving ya. Tadi problem apa nih yang teman-teman temuin waktu kegiatan? Bahasa, waktu. Banyaknya soal. Oke. Ya, ada yang lain mungkin dari grup 1?
Dari kantin ya? Saya baru masuk. Dari Oke. kantin ya? Oh, habis bolos. Ya udah, grup 2. Problemnya apa? Pulpen. Pulpennya kurang. Tapi berarti kalau misalkan ada pulpennya pasti bisa kejauh lebih banyak lagi ya. Oke. Pulpen 1 aja 47, Pak. Oke. Ada lagi? Tulisannya kecil. Tulisannya? Tulisannya kecil. Benar, aku setuju itu. Ya, tulisannya kecil. Oke. Ada lagi? Atau itu aja? Soal ceritanya nggak lengkap. Ya, soal cerita nggak lengkap. Ya udah. Salah saya, sorry. Ya. Nah, oke. Ini sebenarnya apa ya? Sesuatu yang saya pikirkan, problem yang akan ditemui saat kita mau coba cari solusi gitu ya, memecahkan masalah gitu ya. Mungkin bisa silakan di next ya. Yang pertama attitude ya. Yang kedua problem finding. Yang ketiga poor planning. Ya. Yang keempat komunikasi yang kurang efektif. Ya, kelima itu overthinking dan ngambil keputusannya itu kurang efektif. Ya. Lalu yang keenam kurangnya expertise, resource dan informasi gitu ya. Tadi ada yang berasanya problem yang diungkapkan di luar ini nggak? Tadi kan kalau misalnya, waduh, bahasa Inggris nih, itu kan berarti mungkin lack of expertise gitu ya. Kurang waktu, ya sebenarnya lack of resources juga gitu ya. Ada yang lain nggak yang kayaknya nggak masuk di sini? Nggak yang tiba-tiba lihat soal kesel. Mungkin attitude. Iya kan Pak? Ada kan? Bisa. Ya emang nggak bisa ngelihat problem, udah bete duluan. Gitu. Ada yang lain mungkin? Ada yang merasa kayak, oh tadi problem saya di luar ini, apakah ada? Udah mencakup semua kah? Mencakup semua ya? Mencakup semua. Oke, ya. Nah, ini banyak ya. Jadi saya akan hanya membahas beberapa. Silakan next. Ya, saya hanya sama perfectionism ya. Saya hanya akan bahas beberapa ya. Next-nya ya, saya hanya akan bahas itu attitude, poor planning, overthinking dan ineffective decision making sama lack of expertise, resources dan information ya. Jadi kurangnya ya tadi resource, sumber daya, informasi dan sebagainya gitu ya. Oke, next. Ini ada quote. Kalian tahu kan ini siapa? Siapa ini? Captain Jack Sparrow. Yang akan kembali ya. Di film berikutnya. Ini ada quote dari dia yang saya ngerasa ini bagus banget. Ya. The problem is not the problem. Ya. The problem is your attitude towards your attitude about the problem. Ya. Ini bagus banget. Ya. Jadi kalau attitude kita itu nggak benar, mungkin bisa next. Ya. Itu sebenarnya malah bisa membuat ini ya problemnya itu nggak selesai gitu. Mestinya kayak harusnya ini gampang ya, problem ini mestinya gampang nih gitu. Cuman karena attitude kita mungkin salah, akhirnya kayak itu jadi lebih susah gitu. Nah, jadi contoh nih, saya waktu itu ketemu orang yang saya ngobrol sama dia, terus dia itu attitude-nya adalah oke, kalau misalnya kerjaan ya, kalau kerjaan itu ya udah pokoknya kita harus kerjain sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya itu pekerjaan dia, saya ya udah itu tanggung jawabnya dia gitu. Saya nggak mau pusing gitu ya. Akhirnya kan apa yang terjadi gitu. Ya orang itu mungkin nggak bisa ngerjain ya, dianya kayak saya nggak mau. Ya udah akhirnya padahal ini problem rame-rame tapi nggak kelar-kelar gitu ya. Kalau misalnya di gambar ini gitu ya. Ini kan orang dalam satu boat ya, satu perahu, terus orang yang sisi yang kanan ngomong ya, I'm sure glad the whole isn't on our side gitu kan. Ya. Benernya adalah mereka kesannya tuh nggak harus kerja. Gitu kan. Mereka nggak harus ngidukin air untuk keluar gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya airnya itu naik terus, ya mereka juga tenggelam gitu kan. Bukan hanya yang di sebelah kiri gitu. Ya, dan ini kan sebenarnya ini terjadi juga nih dalam perusahaan gitu kan. Misalnya kayak bagian bagian operations, bagian marketing, bagian finance ya kan. Apapun gitu deh.
ya kan? Dia kerja apa kayak ya udah itu urusan dia, gue kan kerjanya ini gitu. Padahal kalau misalnya ini ada problem gede banget bisa menjalar kemana-mana, ya kan? Perusahaan sampai ya istilahnya terkena imbasnya gede banget sama problem ini, ya yang tenggelam kan bukannya cuma oh ya bagian itu doang, Semua kena ya. semuanya kena. Ya. Ya, jadi ya attitude kita itu bisa membuat problem itu jadi lebih susah, Kompleks. lebih kompleks gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kayak oke, problem di sana. Ya oke, kita memang mungkin kayak oke, kita ada ya kerjaan sendiri gitu segala, ya kan kita coba ngerjain kerjaan sendiri. Cuman bisa aja mungkin kayak ya udah kalau memang kita ada waktu, ya udah kita bantu gitu segala ya kan. Oke. Bukan kayak ya udah itu derita lo deh gitu kan. So Ya. sebisa mungkin memang kayak if it's necessary ya tawarin bantuan Iya, lah. Ataupun ya memang lingkupnya juga dunia kerja, Iya. kerja, they have to understand the principle. Kalau misalkan satu divisi terjadi sesuatu bisa menyebar ke divisi lainnya dan Iya, perusahaan. ya. Tapi ya sebenarnya ini attitude itu bukan hanya soal itu aja ya. Ini bukan attitude satu-satunya gitu loh. Ya bisa aja ada attitude lain gitu. Jadi kayak saya pernah ketemu sama orang kayak oh ya saya memang ya udah ya saya orangnya nggak pintar, saya cuma bisa ya segini-segini aja loh. Ya dengan dia ngomong kayak gitu, ya udah akhirnya dia juga nggak mau belajar karena dia ngerasa ya udah saya udah mentok gitu kan. Akhirnya dia juga nggak bisa problem solve hal-hal yang lebih susah lagi karena dia udah Limit itu dirinya iya sendiri. udah gitu udah saya segini aja gitu kan. Ya semua orang pasti ya attitude-nya beda-beda gitu kan. Ya jadi mungkin ya bisa aja enggak gitu, tapi mungkin aja ada kita itu ada kayak oh satu attitude yang salah yang mungkin mempengaruhi gitu, dan itu ya udah tiap orang bisa aja beda-beda gitu kan. Ya. Saya ingat banget ya dulu saya dikasih tahu nih sama ibu saya gitu. Oh kalau misalnya kita harus ngerjain kerjaan orang lain, ya udah itu anggap aja itu berkat. Gitu. Anggap aja itu berkat, itu kesempatan kita untuk belajar. Betul. Gitu, ya. Ya dulu waktu ya nggak bilang muda, lebih muda gitu ya. Kayak saya dengerin itu kayak ya whatever gitu kan, kayak sebel banget dengernya gitu kayak nambah-nambah kerjaan. Iya kan, aduh ya ngomongnya gampang, gue yang repot gitu kan. Ya, tapi makin kesini kayak ya bener juga sih gitu ya. Maksudnya dengan gitu kita jadi bisa belajar gitu kan. Kita bisa tahu oh nih caranya gimana solve-nya segala. Dan kalau dalam pekerjaan gitu kan, misalnya wah kita diminta ngebantuin sesuatu gitu segala, itu kan kayak pasti nanti akan ada yang notice gitu kan, atasan kalian lah atau apa ya kan, itu kan plus point gitu kan ya, makanya dibilang oh itu berkat nih gitu kan, karena oh dia bisa gitu kan ya. Mungkin coba gini, misalnya saya tanya ke Mbak K gitu ya, 5 tahun lagi Mbak K ngelihat Mbak K itu udah di mana gitu dalam kerjaan karir gitu segala. Kayak lagi interview ditonton ya, deg-degan. 5 tahun lagi mungkin udah jadi pemimpin kali ya. Nah, oke, udah jadi pemimpin ya. Nah, berarti kan untuk udah jadi pemimpin ya attitude-nya juga harus udah jadi pemimpin juga gitu kan. Kalau enggak kan kalau misalnya attitude-nya itu kerjaan orang gitu segala, ya orang lihat juga atasan juga ngeliat kayak oke, dia belum siap untuk jadi pemimpin gitu kan. Ya udah orang lain aja gitu loh. Ya, gitu. Jadi ya attitude mungkin teman-teman bosan ya. Aduh tiap kali ini orang datang ngomongin attitude mulu gitu ya. Tapi memang itu penting banget gitu loh, karena attitude itu kan membuat kita ngelihat dunia itu dengan cara tertentu gitu kan. Betul. Cara tertentu itu salah, udah semua keputusan salah jadinya. Gitu. Yeah. Ya, jadi makanya attitude jadi penting banget gitu. Ya. Oke, next. Oke, ya. Kedua, poor planning. Ya, poor planning. Jadi untuk planning yang bagus ya sebenarnya itu perlu kita harus start with the end in mind. Mungkin next bisa. Ya. Start with the end in mind ya. Kalau udah work your way backwards. Ya. Kayak misalnya gini ya, misalnya
teman-teman di sini harus nyampe kantor jam berapa kalau kerja? Maksimal jam 9:30. 9:30, ya maksimal. Or 10, ya. Biasanya gimana supaya nggak telat? Bangun pagi. Bangun pagi, terus Banget lebih awal. banget lebih awal, ya. Cuman gini, misalnya udah tahu nih, ya, oh harus udah di kantor, kalian pakai apa? Fingerprint atau ada absensi? Ada alat absen gitu kan. Taunya telat kan dari situ ya, alat absennya kita telat gitu kan. Berarti kan misalnya kalau saya nggak boleh datang setelah jam 9.30, ya kan. Jadi kan kita harus mikir, 9.30 bukannya saya lagi di parkiran, tapi 9.30 saya harus sudah di sini. Ya kan. Nah, itu kan ya kita kalau ngomong start with the end in mind, ya kita harus udah mikir kayak gitu. Ya. 9.30 saya harus sudah di sini, udah tadi ya pakai absen itu udah dapat nama saya, gitu kan. Jadi kalau bisa ya udah misalnya 9.29 atau 9.20, 9.15 atau itu udah gitu kan. Nah kalau udah tinggal ya udah mundur dari situ kan. Ya kita mundur. Jadi misalnya saya berarti misalnya harus jangan ngepas deh ya 9.30 gitu nyampe. Saya misalnya nyampe kantor 9.15. Nah, kalau sekarang kan enak, ada Waze, Google Maps gitu segala ya. Kalau pakai Waze itu bahkan kan udah bisa diprediksi gitu ya. Saya harus nyampe di situ misalnya 9.15, saya harus nyampe kantor 9.15. Waze akan bilang, dari rumah kamu harus berangkat misalnya jam 8 misalnya. Gitu. Ya. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari planning gitu kan. Work backwards gitu. 9.15 di kantor, saya harus berangkat itu jam 8 gitu. Ya, atau mungkin kalau misalnya 9.15 sudah di sini harus mikir saya nanti parkir mobil atau parkir motor atau gimana ya itu akan nanti naik ya 5-10 menit ya udah berarti saya harus sudah nyampe 9:05 ya gitu ya kan, tapi kan mundur semuanya gitu ya, tapi kita harus udah mulainya itu dari end-nya tuh apa, tujuannya terakhirnya tuh apa, baru nanti kita mundurin dari situ gitu kan. Sama kalau misalnya tadi kita ngomongin 5 tahun lagi mau kemana nih gitu kan ya. Yaudah 5 tahun lagi saya udah misalnya jadi pimpinan ya, udah misalnya jadi COO gitu ya. Untuk jadi COO itu saya perlunya skill apa? Ya kan. Saya perlu skill ini. Saya COO sekarang itu dia bisa ngerjain ini. Saya belum bisa. Berarti saya harus belajar. Gitu kan. Ya, saya harus tanya nih ke atasan-atasan yang sekarang, saya kurangnya di mana, gitu kan, supaya saya bisa catch up tuh skill yang saya nggak punya, gitu kan. Ya, tapi dengan udah end in mind-nya itu bahwa COO itu perlunya kayak gini, gitu loh. Ya, saya sekarang di mana? Saya sekarang sini. Berarti saya ada gap di sini nih, ya segede gini, yang saya harus catch up. Gitu. Tapi kan kalau misalnya nggak ada end in mind-nya, ya udah pokoknya nanti 5 tahun lagi, moga-moga saya udah bisa naik. Ya, akan lebih susah gitu, karena kayak istilahnya kayak ya udah jalan tapi nggak ada tujuannya. Itulah jalanin aja dulu. Benar ya, jalanin aja dulu. Nanti 5 tahun lagi, benar sih Pak. Ya. Nah, next. Decision making ya. Sering siapa yang merasa decision making kadang-kadang tuh harus dipikirin benar, terus susah gitu ngambil keputusan. Indecisive termasuk nggak Pak? Kenapa? Indecisive termasuk? Ya, indecisive juga termasuk. Libra siapa di sini? Zodiak. Ada yang suka susah nggak menentukan pilihan atau keputusan gitu ya Pak? Mikirnya lama. Ya. Mungkin next ini ya. Jadi ya biasanya kita ngambil keputusan itu susah karena informasinya tuh kurang. Gitu kan. Informasi kurang atau enggak pilihannya kebanyakan. Iya kan? Gitu. Kalau misalnya malam makan apa ya? Wah, itu banget. Bingung karena kebanyakan gitu kan. Tapi kalau nggak ada pilihan, ya udah, ya kan, kayak pokoknya ya kan, misalnya malam ini harus makan salad, udah gitu, ya kan? Mau nggak mau gitu kan, ya gitu. Jadi ya akhirnya keputusan itu lama diambil karena ya itu tadi, ya kan, informasinya belum lengkap, kita harus kayak cari-cari dulu, ya atau enggak memang pilihannya terlalu banyak. Nah tapi sebenarnya ya keputusan itu tuh kalau dipikir ya susah-susah gampang juga gitu ya, karena mungkin next
semua itu hanya ada 2 pilihan. Ya, next. Pilihan itu hanya ada iya apa enggak. Ya, pilihan itu hanya ada iya apa enggak. Dua itu doang. That's it. Ya, kita mau pilih apapun gitu ya. Misalnya gini, misalnya kayak oh makan malam, aduh apa ya gitu. Makan ini iya apa enggak? Enggak. Oh, ya udah. Nextnya apa? Iya apa enggak? Enggak. Ya udah. Nextnya apa? Iya apa enggak? Enggak. Udah, gitu doang gitu kan. Ya, kalau kayak gitu kan jadi cepet. Ya kan. Kayak sejam nih biasanya. Ujung-ujungnya malah bertemu semarang. Iya kan. Jangan Tapi, ya. iya. Gitu. Tapi semua keputusan jawabannya iya apa enggak gitu kan. Betul. Gitu loh. Ya, jadi ya kalau misalnya kayak wah pilihannya banyak, sebenarnya ya udah di breakdown aja satu-satu. Ini iya atau enggak? Enggak. Next. Oke, ini iya apa enggak? Enggak. Udah. Ya udah. Jadi supaya pilihan makin dikit. Ya, dengan kayak gitu akhirnya ya kita mau ngambil keputusan jadi jauh lebih cepat gitu kan. Karena tadi ya kan choice-nya jadi makin berkurang atau mungkin ya udah informasinya tadi udah makin bertambah. Oke, next. Nah, ya yang terakhir nih ya, lack of expertise ya, kurang mungkin kayak wah kurang tahu nih gitu ya. Kurang sumber daya atau kurang informasi. Tadi ya yang terakhir ya. Aduh, waktunya kurang. Ini bahasa Inggris susah gitu segala ya kan. Terus tadi ada pertanyaan ini siapa lagi nggak tahu gitu ya. Ya, ini kan sumber daya ini informasi nggak ada semua nih gitu ya. Nah, oke, next ya. Kalau dalam pekerjaan ya sebenarnya ekspektasi dari atasan itu bukannya get the job done by yourself. Bukannya kayak oke, lo harus kerjain ini dan lo harus kerjain sendiri. Nah, seperti itu gitu ya. Pokoknya gini, saya kalau mikir kayak gitu, saya sebagai atasan gitu. Anak buah saya misalnya dia mau minta bantuan dari anaknya, istrinya atau teman kantor atau tetangga sebelah, saya nggak peduli. Gitu kan. Oh ya udah, yang penting kalau misalnya saya bilang, oke, saya perlu ini diselesaikan, waktunya ini dia selesai. Oh kamu dapat bantuan dari anak kamu. Oh oke, that's good job gitu kan. Ya hebat banget anak kamu gitu. Itu saya akan bilang kayak gitu, gitu kan. Ya jadi sebenarnya kita bisa nih kayak tadi ya yang kita ada gambar dalam boat gitu ya, kita bisa minta bantuan dari orang lain. Saya nggak tahu ini, ya udah coba nanya deh ke teman, mungkin dia tahu ya kan. Nanya mungkin nih di bagian yang lain, mungkin dia tahu gitu ya, karena ya kita semua kan terbatas gitu ya, kita semua terbatas. Sepinter-pinternya kita ya pasti ada pinteran Mbak Google juga gitu, tapi teman-teman kita di bagian lain gitu segala, mereka tahu, pasti mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Dan juga sebaliknya gitu ya. Mereka ada yang nggak tahu, kita tahu. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa saling bagi resource, kita bisa saling bantu, ya. Dan ya tadi problem solving akhirnya jadi jauh lebih gampang. Nah, yang nextnya, ya. Nah, meskipun, wah misalnya teman tahu gitu segala, ya tetap aja kita harus yang dapetin. Ya bukannya terus kayak aduh saya bingung tiba-tiba teman itu muncul kayak oh ini jawabannya kayak gini, enggak juga gitu kan. Kita harus nanya gitu, kita yang memang harus cari tahu sendiri kayak kamu tahu ini enggak, kamu tahu ini enggak. Ya itu repotnya di situ gitu kan, mungkin lamanya di situ tuh ya kan, information gatheringnya itu yang agak lama. Kalau di pekerjaan mungkin proaktif bahasanya. Iya, proaktif gitu ya gitu. Jadi ya udah, meskipun orang lain punya solusi, dia juga punya problem sendiri, jadi mungkin dia bahkan nggak tahu kalau kita punya problem. Jadi kita harus kayak saya ada problem ini. Kamu tahu nggak kalau kayak gini ada ini nggak, mungkin mau bisa bantu ya kan, kasih advice atau kayak gimana, kasih nasihat gitu kan. Ya, karena siapa tahu dia tahu. Ya, tapi jangan terus kita, oh kamu tahu ya udah tolong kerjain ya, jangan kayak gitu juga gitu kan. Yang ada orang akhirnya nggak mau bantuin kita gitu kan. Ya, tapi ya itu ya, jadi kita coba apa ya, tanya-tanya ya informasi gitu segala, karena gunakan yang namanya resource itu ya, sumber daya itu. Iya. Gitu. Oke, ya dari saya sih itu aja. Ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya, teman-teman yang online, kalau misalkan mau bertanya boleh diketik di chat. Teman-teman yang offline kalau bertanya boleh langsung tanya ke panel. Misalkan dalam pekerjaan ada yang Pak nih kayak gue stuck nih, atau mungkin apa ya Pak, misalkan yang paling common mungkin kalau dalam tim ada yang punya ide, lalu biasanya yang punya ide ini yang harus menyelesaikan, padahal itu adalah kerjaan satu tim. Nah, tuh kira-kira solve-nya gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Oke. Ya, ya memang kalau seperti itu
mungkin harus minta bantuan. Ya kan? Ya tadi kan, oke, get the job done itu bukan by yourself gitu kan. Ya kalau misalnya kayak gitu, mungkin supaya kayak teman-teman bisa bantu, ya kan tadi ya mereka udah punya derita masing-masing, ya bisa aja kita minta bantuan gitu. Ya tapi mungkin kalau dibantu, ya udah, gue bisa segini doang nih. Gitu kan. Ya. Nah kalau misalnya mungkin mau bantuan lebih banyak, bisa aja kita minta bantuan sama atasan. Mungkin dia lebih tahu, pertama dia lebih tahu banyak hal, ya kan. Kedua, kalau misalnya dia ngerasa, ini bagus banget nih, dia bisa assign teman-teman kita untuk bantuin juga, bukannya terus akhirnya kita kerja sendiri. Gitu. Ya kan, kalau memang dirasa, ini berat banget, ini terlalu berat untuk dihandle satu orang, ya udah kita mungkin bisa ngomong ke atasan, oke, saya ada problem ini, saya udah tahu nih saya mau ngerjain ini, cuman ini akan terlalu lama, nggak bisa nih. Nah, atasan kita, oh ya udah, oke, wah ini bagus nih, ya kan, it's good for the company, ya kan, dia akan dia akan assign teman-teman untuk bantu kita, itu bisa terjadi. Gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang masih kurang paham atau ada yang mau bertanya mungkin? Oh, dari Instagram boleh. Mau langsung direkam nggak kalau dari Instagram? Mau, boleh. Dari sini ada yang mau yang langsung? Belum ada? Paham? Boleh dong, Mas. Jangan malu-malu. Yang bertanya dapat hadiah ya anyway. Mas, nggak kedengeran. Sini majuan. Malu-malu amat. Harusnya desain siapa gitu. Tadi makanya awal kita carikan dulu, terus bagi-bagi, coba bagi-bagi. Nah, gimana cara nantinya, Pak? Kamu bagian ini. Kan belum ada nih yang biasanya gitu. Dari pemimpinnya gitu. Oke. Kalau boleh tahu, kalau misalnya seperti itu nih, nggak ada yang di-assign gitu, kenapa nggak terus, oh ya udah saya mimpin? Kalau itu kenapa? Ya, karena satu di mana ya? Jagonya di mana? Bagian apa ya? Belum tahu karena apa nih? Soalnya umum dan belum mengenal teman-teman di Ya, oke. Tapi kan tadi kalau misalnya, ada leader gitu kan. Leader itu kan nanti nggak akan dia harus tahu semua gitu kan. Ya, tapi kan leader bisa aja nih kayak, Indonesia, siapa nih yang mau jawab Indonesia? Nah, ya kan. Nah, sebenarnya kan tugas leader paling itu aja gitu ya. Maksudnya kadang-kadang orang mikir mungkin kayak, aduh, berat nih beban hidup gue nih kalau jadi leader gitu ya. Tapi ya kadang-kadang ya udah gitu kan. Yang kayak tadi saya bilang gitu ya, kadang-kadang beban itu kan itu kesempatan untuk kita bisa pembuktian. Ya, itu kesempatan untuk kita kayak ngasih tunjuk ya ke atasan kita bahwa saya kalau jadi leader bisa loh. Gitu. Jadi ya sebenarnya tadi gitu ya kayak, kalau ini gimana? Nggak ada yang desain. Ya udah, oke. Kita sendiri bisa nggak jadi leader, gitu kan? Ya, gitu. Sebenarnya sebagai leader pun juga kita nggak boleh kayak saya sebagai leader saya tahu semua gitu kan. Udah kalian dengerin saya aja, nggak kayak gitu juga gitu kan. Saya juga mungkin cuma model nanya ya. Mungkin kayak yang Indonesia siapa yang tahu atau bisa jawab, Vietnam siapa yang lebih tahu. Dari situ mungkin baru ya naturally aja emang ternyata dia bisa emang nge-assign grup ini untuk bisa tertib. Iya, ngejawab aja gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak misalnya saya gitu ya. Saya ya bawaan saya ada macam-macam gitu kan. Ya, kalau perusahaan saya bekerja itu kan untuk ngasih pelatihan di outdoor. Saya kalau disuruh ngejalanin program di outdoor, saya juga kayak, saya nggak tahu gitu ya. Maksudnya kayak, ini kesana kemana? Nggak tahu, lu tanya orang yang tahu lah gitu kan. Tapi ya udah saya mimpin mereka, bukannya berarti terus saya harus tahu apa yang mereka lakukan gitu kan. Tapi gimana nih saya bisa istilahnya, ngatur supaya semua orang itu kerjanya smooth. Gitu kan. Semua orang ini kerjanya terarah gitu segala. Kita nggak harus tahu semuanya.
Tapi oke, supaya nih gimana supaya semuanya terkoordinir dengan baik. Itu aja. Apakah berani nanya bisa jadi salah satu strategi juga, Pak? Ya. Ya kan. Jadi kan pokoknya istilahnya apa ya? Mungkin get the ball rolling gitu ya. Oke, ini gimana? Ini ya, gitu aja. Gitu. Kita nggak akan tiba-tiba kayak, waduh, tiba-tiba sekarang tanggal berapa? 31 Betul. Agustus. Kita nggak mungkin tiba-tiba ya 31 Agustus sekarang tiba-tiba 1 September kayak oh my god saya Superman gitu, nggak kayak gitu kan. Ya pelan-pelan aja gitu. Oke, hari ini ya udah tambah sedikit ya. Tapi ya dengan kita tambah sedikit itu tiba-tiba mungkin ya setelah berapa lama wah udah jauh banget nih gitu. Ya tiba-tiba wah saya sekarang udah menjadi leader yang jauh lebih baik daripada waktu saya pas waktu 31 Agustus gitu loh. Tapi ya itu nggak akan kejadiannya tiba-tiba hari ini di sini, besoknya di sini gitu kan. Tapi pelan-pelan. Terjawab nggak nih? Mas, speak up kalau belum terjawab. Kita aplikasikan value Asia Spirit kita. Nggak apa-apa, Mas, kalau belum jelas, di ini aja tanya lagi boleh, mumpung ada panel nih. Aspirasinya Mas apa nih? Maksudnya tadi, kalau kan saya tanya tadi Mbak Kay gitu ya. 5 tahun lagi, Mas ngelihatnya diri Mas di mana? Maksudnya secara karir, ya apakah ya udah seperti sekarang atau udah lebih lagi ya? Oke. Nah untuk bisa lebih lagi itu apa yang dibutuhkan? Oke. Nah, goalnya apa? 5 tahun lagi apa? Punya perusahaan sendiri gitu, Mas. Atau jadi bos gitu ya. Nah, amin dong teman-teman, aminin. Amin. Nah, untuk jadi bos, ya kan? Ya apakah itu perusahaan sendiri atau masih kerja di Asia, ya kan? Kan harus mimpin orang, ya latihannya gimana? Ya udah, yang sekarang aja gitu kan. Yang sekarang ada. Ya, misalnya kayak ada yang nggak bener. Oke, udah, yuk. Speak up. Kita lakuin ini yuk. Udah, dari kecil-kecil itu dulu aja. Ya, lama-lama jadi udah biasa. Untuk mendelegasikan mungkin ke orang yang lebih senior daripada kita. Iya tuh kadang suka jadi kultur kita nggak enakan ya, Mas ya. Oke. Kalau saya sukanya kalau misalnya lebih senior itu, orangnya senior itu kan pada umumnya ya mungkin salah satunya ingin dihormati. Gitu. Ya, jadi kita bisa minta tolongnya itu adalah dengan kayak misalnya kayak Pak, Bapak kan kayaknya lebih expert nih dalam hal ini dari saya. Bisa nggak bantu saya dalam hal ini? Karena kalau saya kayaknya kurang ngerti nih. Bapak lebih ngerti atau Ibu lebih ngerti. Gitu. Balik ke attitude atau pemilihan bahasa kah itu? Ya. Ya, kita jangan terus kayak lo kerjain ini ya gitu ya. Bete juga orangnya gitu pasti ya. Pasti ada sih ya, Mas ya. Segan atau sungkan pasti ada ya, apalagi untuk yang senior. Tapi ya gimana lagi namanya juga kultur dunia kerja, mau nggak mau kalau emang secara profesional harus ngesain yang lebih senior ya. Mungkin bahasa yang dipilih. Kita minta baik-baik aja. Dan maksudnya kan dia udah lebih senior juga pasti dia juga tahu banyak hal yang kita nggak tahu. Ya udah, kita respect itu, ya kan? Kita minta bantuan di situ. Gimana, Mas? Ayo, menanya apa lagi? Nanti lagi bener nih. Mumpung Adit di sini nih, Panil. Ada yang mau nanya lagi nggak? Yang nanya dapat hadiah loh. Dia nanya nih pasti. Bener mau nanya nggak? Nggak beneran? Oke. Yang lain, Taan. Yang di belakang-belakang, Papa Wit, semua ada yang mau nanya? Aman? Yakin? Oke. Belum yakin kan, Mas? Nanti lagi, oke. Oke, kalau gitu, Mas Dian ada pertanyaan? Dari Instagram boleh. Berarti langsung sekalian direkam ya, Panil? Oke. Berapa detik, Nis?
Maksimal 30. 30 sampai semenit. 30 sampai 10 menit. Oh, berarti harus dipikirin dulu nih supaya jawabannya nggak panjang lebar nih. Gitu. Ayo lo, Pak. Ini ada yang, ini aku sebutin pertanyaannya dulu ya. Iya. Gimana caranya merefresh ide ketika lagi mentok pikir? Waduh. Hashtag healing nggak sih, Pak? Ya. Oke, mau langsung aja atau gimana? Boleh? Oke. Kalau Fani oke. Iya, ya, oke. Oke, aku nanti repeat pertanyaan. Oke. Oke, halo Panil, gimana sih Pak caranya merefresh ide ketika pikiran lagi mentok? Oke, sebenarnya gini, kalau pikiran kita lagi mentok, ya kita nggak harus pikir itu sendiri, kita bisa tanya pendapat orang lain juga, gitu kan. Mereka bisa kasih ide-ide kita, dan dari situ mungkin kita nanti jadi terinspirasi. Oh iya, kita bisa ini. Oh iya, nanti kita bisa lakukan ini juga nih, gitu. Akhirnya ya dapetin momentum itu dari orang lain dulu, yang mungkin karena kita lagi mentok, tapi nanti dari pikiran-pikiran ide-ide mereka, baru nanti kita lanjutin. Gitu. Akhirnya kita jadi ada ide sendiri. Itu aja. Thank you, Pak. Thank you. Singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan berikutnya. Oke. Pak, kalau kita lagi under pressure, apakah possible untuk solve the problem? Apakah possible untuk solve the problem kalau lagi under pressure? Ini panjang sebenarnya. Kalau menurut teman-teman, possible nggak? Possible ya? Possible tapi pusing banget. Nah, Benar sih. Benar. Semua itu mungkin. Oke. Dan lagi risky kali ya. Oke. Iya, saya Siapa? siap. Aku ulang pertanyaannya lagi. Iya. Halo Panil, Pak, kalau kita lagi under pressure, apakah possible untuk solve a problem? Ya, oke. Actually, kalau misalnya nggak ada pressure, biasanya itu nggak akan solve the problem gitu. Ya, biasanya kalau kayak, ini coba kamu lakuin ini kapan? Oh ya, 3 tahun lagi lah beres. Ya udah nggak akan dikerjain gitu. Ya, jadi solve a problem itu justru perlu stressful situation-nya gitu. Ya, saya ingat pada waktu pandemi itu pressure gede banget. Saya malah jadi super kreatif gitu. Ya, ide-ide baru muncul. Gitu. Kenapa? Karena ya pressure harus muncul ide. Gitu. Jadi malah ya jangan berpikir pressure itu is a bad thing, gitu. Pressure itu malah bisa produce diamonds. Gitu. Thank you, Pak. Thank you. Benar juga sih Pak, kalau dipikir-pikir, kalau nggak ada pressure, Iya. mager, kurang kreatif, benar. Makanya Ya, seringnya kan kayak apa namanya? Deadline kapan gitu? Minggu depan. Oke, baru tiba-tiba. Mau tuh. Iya kan. Ya. Gitu. Pas deadline-nya masih jauh, nggak ada pressure-nya kayak Ya udahlah. Ya udah. gitu kan. Ya benar. Ada lagi terakhir, oke. Pak, apa common mistake yang harus dihindari untuk problem solve? Menarik ya ini pertanyaan-pertanyaan dari DJ Asian ini. Coba Apa menurut teman-teman apa? Kesalahan umum yang harus dihindari untuk menyelesaikan masalah. Skeptis. Enggak sih. sebenarnya tadi saya udah sebut di situ kan problem-problemnya apa aja nih, problem solving gitu ya. Yang paling common apa? Ya Apa attitude menurut apa gitu segala ya. Mungkin ada satu hal yang saya nggak mention di situ ya, bisa nanti saya ini sih. Gitu. Ya. Apa ya? Kalau Udah, Bapak udah tahu? udah. Ya, ada yang tahu? Tapi ini dari sudut pandang saya, mungkin ada yang nggak setuju gitu, mungkin ada pendapatnya beda ya, nggak masalah gitu ya. Ini sudut pandang saya sih. Common mistake, oke. Ya. Tadi Pak. Kalau Pak, apa common mistake yang harus dihindari untuk problem solving? Salah satu common mistake yang tadi mungkin saya belum mention ya adalah kita nggak mau dengerin orang, ya kita terlalu in love dengan solution kita sendiri. Kita merasa kita paling benar, pokoknya udah nih paling bagus ya solusi kita. Padahal belum tentu gitu. Banyak orang yang cara berpikir itu beda dari kita, nggak berarti itu mereka salah. Jadi kita harus dengerin, ya kan? Dan ngedengerin itu bukannya untuk respon, ya kan? Bukan untuk kayak, oh kamu ngomongin saya nanti akan balesin ini, gitu. Tapi oke, dengerin dulu, coba cerna supaya nanti kita bisa ngerti sudut pandang dia itu gimana. Nah setelah itu nanti ya baru
kita bisa tentuin, oke, ini kita bisa pakai solusinya atau enggak. Thank you, Pak. Thank you. Yeay. Kalau kata Mas Taufik, common problemnya menyepelekan masalah. Nah, itu bisa juga. Sama. Ya, tidak mendengarkan dan menyepelekan masalahnya ya. Oke, kalau gitu teman-teman dari sini udah bener nggak ada yang mau bertanya lagi atau berapa ya Pak? Bertanya aja sih. Ya, tapi bukan percintaan. Oke, nggak ada? Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu online dan teman-teman yang udah offline. Tepuk tangan dong untuk teman-teman yang udah offline gabung di sini. Terima kasih ya teman-teman udah ikut tadi juga activity barengan sama kita, barengan panel. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol lagi barengan sama kita. Semoga problem solving yang kali ini bisa diaplikasikan di pekerjaan kita sehari-hari juga. Teman-teman juga nggak semakin mumet, kalau semakin under pressure juga semoga jadi lebih kreatif untuk cari solusinya ya teman-teman. Sip, kalau gitu dari panel, ada yang mau disampaikan lagi untuk DJ ASEAN? Ya, good luck ya nanti dalam problem solving, dan ya itu ya, gunakan resource yang ada, dan resource itu bisa aja teman-teman di sekeliling kita. Ya. Betul. Oke, kalian jangan lupa juga untuk ngedengerin teman-temannya, siapa tahu bisa ngasih ide atau pencerahan yang lain ya. Teman-teman, terima kasih banyak yang lagi online. Terima kasih teman-teman. Kita buka kamera dulu, mau foto nggak sih? Foto kali ya. Teman-teman yang offline, di sini aja nggak fotonya? Depan aja ya. Di sini yuk foto-foto. Yuk foto. Teman-teman yang online boleh dibuka kameranya. Ada Amin, ada Pak Iwan, ada Mas Steven offline dan Mas Taufik, Pak Wino. Halo. Padahal sini aja tahu foto bareng Pak Wino. Ada Mbak Fiksi di sini ya tadi offline. Mas. Aduh. Yuk Mbak Ambar, ayo. Mau digeser gitu. Sini aja nggak sih sebelah. Pendal kayak aku dulu. Ya sih, silakan. Kita isi. Umur sini sana. Nggak apa-apa. Muat. Masih mau nanya? Ada pertanyaan lagi nggak? Udah, ini mau foto kan? Oh iya, kita mau nanya juga. Mana antar ya? Ini mau foto mau nanya. Bener juga. Mas Anggit, ayo Mas Anggit. Yuk, bisa yuk. Oke, teman-teman online siap? Siap ya? Oke. Saya berasa Satu, dua, itu Mas. 1, 2, 3. Yang online? Oke. Mas Wino sini, Mas Wino. Mas Dian. Yuk, 1, 2, teman-teman online siap ya? Ini masuk Mas. Git, ayo Mas, ikut sini. Itu Mas. Masih bisa. Jangan cepet-cepet. Makasih. Thank you. Semoga bermanfaat. Dadah juga lagi Anis. Dadah. Thank you Pani. Thank you. Semoga